semua, udah lama nggak buat video. Hari ini aku dapat ini dari mertua aku. Jadi ini tuh apel. Dia punya banyak apel. Apelnya dibuat bubur apel kayak gini. Terus dia nggak pakai pengawet. Jadi cuman ditutup kayak buat jam gitu. Jadi ya ini buat anak-anak sih sebetulnya. Di dalamnya nggak ada gula atau kayu manis, jadi kita bisa nambahin. Ini seminggu paling habis. Jadi aku mau taruh di luar supaya soalnya di kulkas tempatnya nggak ada, jadi di luar lebih dingin daripada di kulkas. Oke, hari ini aku mau buat snack buat kita semua, buat ngopi-ngopi. Jadi aku ada pastry, ini aku udah ada Nutella, aku mau taruh di atasnya. Jadi ini gampang banget sama cepet juga. Nutellanya tinggal tinggal dioles atau boleh juga coklat yang lain, coklat apa aja boleh. Yang penting judulnya coklat. Ini kita oles. Terus abis ini di atasnya aku mau kasih kacang almond yang udah diiris-iris gitu. Tinggal ditaburin aja, ini dia. Nah, karena murah ya di sini juga, jadinya aku mau pakai banyak. Terus ini kita tinggal taburin aja di atasnya. Habis itu kita tutup lagi di atasnya sama adonan pastry-nya. Tinggal ditumpuk aja. Nah, terus ini dia. Aku taruh di kulkas supaya dia dingin, supaya nggak leleh, supaya dia lebih kriuk. Jadi ini kita taruh di atasnya. Terus ini kayaknya kependekan, nggak sama panjangnya. Ya, panjangnya nggak sama, nggak apa-apa. Jadi setelah ini di atasnya kita mau olesin kuning telur. Ini diolesin kuning telur. Abis itu ditaburin sama gula. Jadi karena coklatnya kadang agak pahit ya, jadi manisnya nggak berasa kalau dipanggang. Jadi kita tetap harus kasih gula di atasnya. Ini aku pakai tangan aja, tangan udah bersih, udah dicuci. Jadi kalau pakai sendok dia nggak rata gitu. Terus ini tinggal dipotong-potong panjang-panjang gitu. Terus abis itu dipelintir-pelintir kayak begini. Nah ini dia jadinya. Terus di oven deh. Di ovennya sebentar, cuma 15 menit aja. 180 sampai 200. Nah ini dia jadinya. Ini cocok deh buat ngopi-ngopi dan buatnya gampang dan cepet. Abis ini kita mau cerita-cerita tentang kebiasaan orang-orang Jerman versi aku. Jadi sambil jalan-jalan, keliling-keliling, aku mau ceritain tentang adatnya, budayanya orang di sini. Terus jadi kita saling mengenal budaya satu sama lain. Ya. Ini aku mau taruh di sini beberapa buat ngopi bentar lagi. Sisanya aku mau taruh di toples supaya dia tetap kriuk gitu. Ini dia. Kita jalan-jalan, aku cerita-cerita, ntar pulangnya kita ngopi. Atau ngeteh. Oke. Kebetulan sekarang musim salju. Jadi yang pertama itu adalah frische Luft. Jadi itu kayak yang mereka harus keluar untuk menghirup udara segar apapun kondisinya. Jadi biarpun hujan, biarpun badai, salju mau panas, pasti mereka harus keluar 1 jam 2 jam jalan kaki kayak gitu untuk menghirup udara segar, karena itu paling bagus untuk kesehatan katanya. Jadi kalau hujan, walaupun hujan, mereka akan pakai baju yang anti hujan gitu, anti basah. Pokoknya ada istilahnya juga di sini, nggak ada cuaca yang jelek, yang ada itu baju yang nggak sesuai. Jadi kalau bajunya sesuai, pasti cuacanya juga pas kayak gitu.
Yang kedua, mereka itu sangat-sangat tepat waktu. Jadi mereka, contoh kalau di Indonesia, kita datangnya misalnya jam 9.25 kayak gitu. Kita pasti bilangnya setengah 10, dibulet-buletin aja kayak gitu. Kalau di sini enggak, mereka bilangnya mereka datangnya jam 9.18, mereka akan bilang jam 9.18 mereka datang. Jadi, dan benar pada detik itu pun mereka datang gitu. Begitu juga dengan kereta atau bus dan lain sebagainya. Mereka sangat tepat waktu. Jadi, malu kalau kita terlambat. Yang ketiga, itu mereka harus liburan. Jadi kebanyakan mereka nggak konsumtif, kebanyakan mereka itu selalu harus berlibur kemana, ke negara lain atau ke tempat-tempat terdekat. Yang keempat, yaitu mereka suka buat appointment atau janji jauh-jauh hari. Baik itu ke dokter, baik itu mengunjungi teman, baik itu punya rencana mau kemana, itu udah direncanain jauh-jauh hari banget. Jadi contohnya aku Desember ke dokter, jadi aku tuh punya appointment untuk bulan Mei tanggal 21. Jadi 6 bulan selanjutnya aku udah buat janji. Jadi memang biasa seperti itu. Contoh lagi, kayak suami aku, jadi temannya mau ulang tahun bulan Agustus, jadi bulan Januari udah diundang. Jadi mereka udah tulis di kalendernya masing-masing, dan itu benar kejadian pada saat itu nggak ada yang di-cancel-cancel, dan mereka benar-benar teratur gitu, tertata rapi semuanya. Jadi nggak bisa kita buat sesuatu yang spontan, oh besok kesini yuk, itu jarang yang bisa karena mereka sudah ada listnya di kalender mereka masing-masing. Lanjut, yang kelima itu adalah kebiasaan untuk minum kopi. Jadi cafe drinken kayak gitu. Jadi setelah makan siang mereka biasa ke rumah teman atau di luar untuk minum kopi dan makan kue. Jadi kita kayak aku jadinya biasa tiap minggu untuk baking kue. Kemudian yang keenam, kalau makanan mereka itu pas banget buatnya. Kalau orang Indonesia, kalau kita mengundang teman atau ngundang orang atau ada tamu, pasti makanannya itu harus yang banyak, yang datang 2 orang makanannya untuk 4 orang kayak gitu kan, supaya kita dianggap oh nggak pelit banget kayak gitu. Kalau di sini dia pas banget, yang datang 2 orang ya udah makannya yang pas untuk 2 orang gitu. Kalau kurang ya udah emang makanannya ada segitu kayak gitu. Jadi itu pas banget dan itu biasa di sini. Cuma tetap kalau aku dan teman-teman aku yang dari Indonesia tetap kita buatnya wah melimpah. Makanya mereka pada heran selalu ini buatnya masaknya banyak banget. Soalnya kalau kita kan udahnya itu bisa dibawa pulang, bisa dibungkus kayak gitu. Lanjut lagi, yang ketujuh yaitu ramalan cuaca. Di sini tuh selalu setiap saat itu cek cuaca kayak gimana. Kalau di Indonesia kita nggak pernah lihat cuaca karena sama aja. Kalau di sini kadang cuacanya hujan, bentarnya lagi hujannya hilang, kadang angin, kita mau pakai baju yang tipis nggak taunya dingin, mau pakai baju yang tebel nggak taunya panas kayak gitu. Jadi cuaca itu penting banget. Selanjutnya yang ke berapa ya? Yang ke-8. Mereka buat kebiasaan jalan kaki. Jadi kalau aku di awal-awal tuh kayak capek banget, cuman lama-lama di sini bisa ngikutin. Jadi mereka kayak kalau jalan 1 jam, 2 jam itu biasa. Mungkin karena cuaca mendukung juga, nggak begitu panas. Kalau di Indonesia aku 7 menit, 10 menit aja udah capek banget kayak gitu. Mungkin karena itu mereka pada sehat ya. Lanjut lagi, yang ke-9. Birokrasinya di sini itu semua menggunakan surat. Jadi kalau ada slip gaji atau ada pemberitahuan asuransi dan lain sebagainya semua menggunakan surat. Kalau di Indonesia udah nggak ada yang menggunakan surat, bahkan jarang. Bukannya kadang
di sini kadang juga bisa melalui email, tapi kebanyakan melalui surat kayak gitu. Jadi untuk orang yang homeless atau nggak punya rumah, mereka kesusahan juga untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka nggak punya alamat yang tepat kayak gitu. Karena surat itu untuk PIN bank atau semuanya dikirim melalui surat. Jadi di sini surat itu masih sangat-sangat penting banget, dan alamat rumah juga penting banget karena semua kayak kartu-kartu ucapan itu mereka masih dikirim via pos gitu. Jadi masih ya, surat itu masih sangat penting di sini. Lanjut lagi. Yang ke-10 yaitu matahari. Matahari di sini tuh sangat berharga karena munculnya jarang banget. Jadi kalau ada matahari, semua orang gila, mereka mau keluar, harus memanfaatkan momen yang tepat untuk keluar. Pokoknya menggunakan sebaik-baiknya matahari itu. Jadi nggak heran kalau mereka datang ke negara kita, mereka pasti sangat suka berjemur dan sebagainya karena matahari di sini kadang ada, itu pun nggak begitu panas. Selanjutnya, sekedar informasi aja bahwa gaji orang-orang yang bekerja di sini itu dipotong, dan itu wajib dipotong untuk sosial. Jadi untuk membantu orang-orang di Jerman Timur, karena dulu Jerman Barat sama Jerman Timur pisah kan. Nah, jadi di Jerman Barat tuh lebih makmur rakyatnya kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak membantu untuk pembangunan di Jerman Timur. Sama juga untuk membantu orang-orang yang mencari suaka di sini kayak gitu. Jadi negara-negara perang kayak Afghanistan, Syria, Palestina dan lain sebagainya, Turki juga, mereka pada datang ke sini dan mereka juga mendapatkan uang per bulan dan dapat juga rumah, dan itu dipotong dari gaji orang-orang yang bekerja di sini kayak gitu, dari pajaknya, dan itu pajaknya di sini lumayan besar untuk hal-hal seperti itu. Dan selanjutnya yaitu privasi. Jadi di sini privasi itu sangat dijaga. Nggak ada yang kepo, kayak yang dia langsung nanya privasi, rasanya gimana. Bahkan pada saat aku melahirkan aja, kalau aku ceritanya, rasanya sakit banget, begini-begini. Kalau mereka ditanya, mereka nggak akan jawab sedetail itu. Karena itu privasi mereka, dianggapnya pokoknya hal-hal sekecil yang untuk menanyakan pribadi seseorang itu dianggap tabu. Jadi mereka sangat menjaga privasinya. Selanjutnya, taat hukum. Jadi orang-orang di sini taat hukum banget. Contohnya kayak sekarang corona, lockdown, nggak boleh kesini, nggak boleh ketemu dua keluarga, lebih dari dua keluarga mereka, padahal sebetulnya polisi jarang juga kan. Jadi mereka bener-bener nggak ketemu, mereka cuma ketemu dengan satu orang keluarga kayak gitu. Mereka jaga jarak dan bener-bener taat hukum gitu. Nggak cuman lockdown ini, juga pada saat mereka misalnya nabrak mobil orang atau kayak hal-hal begitu, mereka juga pasti akan langsung telepon polisi setempat kayak gitu. Terus lanjut lagi, stamina. Ini aku kalah stamina aku dengan neneknya anak-anak atau omanya. Jadi umur 80 di sini mereka masih jogging, mereka masih main tenis kayak gitu-gitu, masih kuat kayak gitu ya. Kalau aku jalan aja udah cukup. Lanjut. Selanjutnya, orang di sini tuh nggak suka basa-basi. Jadi kalau dia mau nanya apa, mereka nanya aja langsung. Kalau enggak, kalau iya, kayak gitu. Awal-awal pasti suka baper ya, aduh kok gini sih, jahat banget sih, kasar banget sih, kayak gitu. Cuman lama-lama ternyata emang semua begitu gitu. Jadi kebawa juga sama kitanya. Kalau aku nggak suka kayak gitu, aku nggak suka, maaf. Cuman mereka jarang juga untuk bilang maaf, karena mereka nggak salah, ngapain bilang maaf kayak gitu. Jadi harus agak-agak bersabar jadi di sini. Atau cuman lama-lama kalau kebawa ke dalam negeri, pas pulang kita kadang itu harus dirubah sifatnya, karena balik lagi di negara kita nggak biasa dengan hal-hal yang langsung begitu. Kebanyakan ya basa-basi, bilang nggak suka, bilang suka, kayak gitu-gitu ya. Kalau di sini dibilangnya kesannya kasar, tapi enggak, memang adatnya seperti itu. Dan yang terakhir mereka itu susah berteman. Ya.
Kalau orang kita kayak yang baru ketemu 5 menit, 10 menit, kalau dirasa cocok pasti udah ketawa-ketawa, udah seneng-seneng kayak gitu, udah kayak kenal lama. Kalau di sini iya sih ketawa-ketawa, cuman masih ada batasan kayak formalnya kayak gitu, kayak nggak yang langsung berbaur kayak yang begitu. Pokoknya untuk jadi teman dekat tuh masih ya butuh waktu, nggak bisa langsung cepat seperti orang kita. Oke, itu dia versi aku cerita hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih semua. Dadah.